Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Antakirana Asabuas dari Keblinger jadi kebenar. Oke, kita mau bicara topik apa nih Pak Boas? Yes, Pak Anta. Jadi hari ini kita membicara topik tentang ayat emas. Ayat emas ya. Iya, karena banyak orang bilang gini, oh saya punya ayat emas itu Filipi 4 ayat 13. Ayat emas saya Mazmur 23 ayat 1. Pokoknya ada ayat-ayat emas atau ayat favorit. Ya memang kalau kita perhatikan dari puluhan tahun yang lalu ya. Betul. Bahkan ketika saya ingat kembali ke sekolah minggu, itu guru-guru sekolah minggu juga mengajarkan begitu. Ayat emas. Sehingga akibatnya ada ayat-ayat yang tidak emas. Ya, karena ini menurut saya ayat buat saya itu ngena banget deh. Pokoknya ini apalagi ayatnya tentang berkat. Ayatnya tentang kekuatan. Ayatnya tentang janji Tuhan yang enak gitu kan. Nah ini dijadikan ayat emas. Nah sebenarnya ini bukan hanya bicara tentang penamaan. Ada orang berkata, Pak, udahlah Pak, nggak usah dibahas Pak. Ini kan cuma penamaan aja. Nah sebenarnya kalau kita mau pelajari, ini bukan cuma penamaan. Tapi apa yang kita berikan nama itu menjadi sebuah makna. Nah makna itu menjadi sebuah keyakinan. Dan kalau sudah menjadi keyakinan, itu mempengaruhi perilaku kita. Ya bayangkan kalau anak-anak diajar dari sekarang, ayo adik-adik kita punya ayat emas. Apalagi diajarkan terus 1, 2, 3 ayat emas. Nah di firman Tuhan tidak pernah dikatakan bahwa ada ayat satu lebih emas daripada yang lain. Karena kalau dikatakan itu adalah ayat emas, berarti ayat lainnya perak atau perunggu. Atau mungkin besi, aluminium. Lebih jelek nilainya gitu. Lebih jelek ya. Padahal kita sepakat bahwa seluruh kata-kata di firman Tuhan itu sebenarnya adalah ayat emas semua. Ya, bahkan nanti kita bisa lihat bahkan melebihi emas gitu ya. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan berkata bahwa jangan ada yang menambahkan atau mengurangi satu iota atau satu titik pun dari firman Tuhan. Dan kalau itu lakukan katanya terkutuk. Ya, sehingga kita perlu menyadari bahwa seluruh firman Tuhan baik itu dikatakan oleh Yesus, baik itu dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, baik itu juga mungkin iblis yang berbicara di situ, semuanya adalah firman Tuhan. Ya, tanpa terkecuali. Jadi makanya di gereja kita ya, Pak Boas ya. Di sekolah minggu itu namanya bukan ayat emas, tapi ayat hafalan. Ya kita menghafalkan ayat demi ayat, 2 ayat, 3 ayat, lama-lama kan hafal semua. Tetapi memperlakukan semua ayat tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Semuanya sama. Bahkan ayat-ayat di Alkitab lebih emas ya. Gimana penjelasannya? Nah, jadi tadi yang Pak Anta bilang tuh teman-teman bagus sekali, karena kalau kita cuma sekedar berpikir beberapa ayat saja, kita justru tidak konteks bacanya, ya kan Pak Anta ya? Kita kan sering ngomong di program ini bahwa kalau kita mau membahas sesuatu harus konteks, bukan ayatiah tapi alkitabiah. Bayangkan kalau tadi seperti yang Pak Anta bilang ada yang udah difavoritkan, ada yang sudah diemaskan, nanti yang lain nilainya jadi jelek. Padahal kalau menurut Mazmur, saya bacakan nih Panta teman-teman. Mazmur 119 ayat 127. Firman Tuhan bilang ini, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Jadi Panta ternyata firman Tuhan mau bilang firman Tuhan itu adalah emas, bahkan lebih dari emas tua. Lebih dari emas yang berkualitas. Lebih. Bahkan kalau yang dibilang kan ada kalau sekarang emas muda 18 karat gitu ya. Ada yang 24 karat. Nah, dikatakan firman Tuhan lebih dari itu, Panta. Jadi jangan seperti yang tadi Panta bilang, jangan mengkotak-kotakan atau mengkerdilkan ayat lain dibanding dari ayat lain. Betul. Nah, yang keblinger itu akhirnya beberapa orang yang saya jumpai itu menjadikan 1 atau 2 ayat itu sebagai pegangan hidup, betul. Tapi lama-lama menjadi seperti ilmu juga atau mantra gitu loh. Yang dirapel, gitu ya. Bahkan ada orang berkata bahwa Pak, saya mah kalau setiap hari bangun pagi saya selalu mengucapkan, memperkatakan, mengafirmasi, afirmasi ayat-ayat emas. Nah, jadi kita justru akan kehilangan kuasa dari seluruh isi firman Tuhan. Kalau kita hanya mempercayai 1-2 ayat saja.
seharusnya kita mempercayai semua firman Tuhan dan kita memperkatakan seluruh firman Tuhan. Persis. Jangan hanya satu firman Tuhan itu kita perkatakan persis. Nanti ibaratnya makanan, kita makan itu terus. Saya percaya firman Tuhan gak mungkin bikin kita bosan, Pak Anta. Betul. Tapi ketika kita cuma paham itu doang, seperti tadi Pak Anta bilang, teman-teman, kalau cuma berkat doang yang di pikiran kita, nanti ketika ada problem, ada penderitaan, kita mulai berpikir, lah kok selama ini saya salah ya? Betul. Ternyata. Padahal memang ayat yang dia baca cuma tentang berkat. Betul. Ada orang yang ayat emasnya tentang berkat. Ketika bertemu penderitaan, bisa dia kecewa sama Tuhan. Tapi ada orang juga mungkin yang ayat emasnya itu adalah penderitaan. Sehingga dia ketika banyak berkat atau banyak uang diberkati Tuhan gak nyaman. Ya, sehingga kita perlu melihat firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Semuanya adalah ayat emas. Bahkan perintah Tuhan dikatakan firman Tuhan lebih dari emas tua. Betul ya, sekali. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya kita nggak usah pakai lagi lah bahwa ini ayat favorit, ini ayat emas, ini ayat yang buat saya mengubahkan kehidupan saya, sehingga saya hanya mempercayai satu ayat ini, sehingga dalam kehidupan kita tidak lagi memperhatikan ayat-ayat yang lain. Betul. Ya, jangan begitu. Ya, yang bisa kita lakukan ayat hafalan. Ayat hafalan boleh kita hafalkan 1, hafalkan 2, hafalkan 3. Tapi jangan memberikan sebuah nilai kepada ayat-ayat tertentu di Alkitab. Nilainya lebih tinggi, kastanya lebih tinggi, dan sepertinya lebih keren daripada ayat-ayat yang lain. Betul. Ya. Jadi itu Pak Boas. Ada yang ditambahkan nggak Pak Boas? Kalau saya mencermati gini Pak Anta, mungkin ada teman-teman yang sedang nanya juga, terus kenapa pakai kata-kata ayat emas? Nah, ada 2 alasan paling tidak nih Pak Anta. Yang pertama, kalau kita lihat dari Yohanes pasal 1, Yohanes 1 ayat 1-5 kan jelas tuh. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu mengambil rupa sebagai manusia, yaitu Yesus. Berarti kenapa firman Tuhan itu adalah emas? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, Pak. Jadi kalau bayangkan kalau kita cuma favoritkan satu ayat, berarti kita sedang memfavoritkan sifat Allah sebagian saja. Yang terbagi-bagi. Padahal harusnya kita semua memahami Allah yang sebenarnya melalui apa? Melalui semua pembacaan Alkitab kita. Betul. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, dikatakan juga Ibrani 4 ayat 12. Ini orang sering pakai tapi kadang-kadang keblinger juga memahami ini. Saya bacain Pak Anta. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang kedua, firman Tuhan adalah pembelajaran untuk kita. Jadi kalau kita cuma favoritkan satu ayat saja, maka kita cuma belajarnya sedikit parsial. Iya. Lama-lama nggak ada pertumbuhan iman. Mungkin orang pikir, Pak saya ke gereja, tapi kenapa iman saya nggak bertumbuh? Ya karena cuma ayat emas yang dibaca. Itu Pak. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu, teman-teman semua di mana teman-teman hari ini melihat dan mendengar tayangan podcast Akap ini, ya, yang hadir setiap minggu, maka ketahuilah bahwa seluruh ayat firman Tuhan itu adalah ayat kehidupan, ya. Dan firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus jangan dibagi-bagi atau hanya jangan diambil secuil-secuil. Semuanya perlu kita terima. Dan yang kedua, kalau kita mencintai firman seluruhnya, artinya pembelajaran kita bisa holistik, menyeluruh di area hubungan lawan jenis, area keuangan, pekerjaan, bisnis, ya bahkan kerohanian, semua bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Ya. Jadi statement terakhir yang saya ingin sampaikan buat teman-teman semuanya adalah mulai hari ini milikilah sebuah kepercayaan baru, pemahaman baru bahwa semua ayat di firman Tuhan adalah ayat emas. Semuanya bernilai, semuanya sangat berharga, semuanya bahkan lebih bernilai dari emas tua. Amin. Ya, dan kalau kita menganggap semua firman Tuhan adalah emas semuanya, saya yakin setiap kita pasti akan diberkati Tuhan dengan mengenal Dia lebih dalam lagi. Ya, dan banyak belajar juga. Mantap. Oke, baik. Kalau begitu sampai bertemu di dalam program podcast Akap selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.